kita ke dalam skenario menegangkan di langit Karibia, wilayah yang kaya dengan sejarah perang dingin dan kini menjadi arena baru bagi pertarungan kekuatan udara modern. Membayangkan jet tempur Su-30 Mk2 Venezuela berhadapan dengan pembom strategis B-52H Amerika Serikat, bukan sekadar fiksi militer, tetapi refleksi dari dinamika geopolitik yang terus berkembang di kawasan itu. Su-30 Mk2 adalah salah satu varian tangguh dari keluarga flanker buatan Rusia. Jet ini dioperasikan oleh beberapa negara, termasuk Venezuela, yang menjadikannya tulang punggung pertahanan udara nasional. Dikenal dengan kemampuan manuver super, jangkauan tempur luas, dan kapasitas senjata berat, Su-30 Mk2 dirancang untuk menghadapi ancaman udara, laut, maupun darat. Di sisi lain, B-52H Stratofortress adalah simbol kekuatan udara Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. Meski pertama kali terbang pada tahun 1952, pesawat pembom ini telah mengalami berbagai modernisasi hingga saat ini. B-52H dapat membawa senjata konvensional maupun nuklir, dan mampu menjangkau hampir seluruh penjuru dunia berkat jangkauan lebih dari 14.000 km. Dalam konteks hipotetis di atas Laut Karibia, bayangkan sebuah B-52H yang sedang melakukan misi pengintaian atau latihan bersama Angkatan Laut AS. Deteksi radar Venezuela menunjukkan adanya objek besar berkecepatan tinggi mendekati zona identifikasi pertahanan udara ADIS. Dua Su-30 Mk2 segera diterbangkan dari Pangkalan Udara Barcelona untuk melakukan intersepsi. Dari segi teknologi, Su-30 Mk2 memiliki radar N001 VEP yang mampu mendeteksi target besar seperti B-52 dari jarak sekitar 300 km. Radar ini cukup mumpuni untuk melacak pesawat bermuatan besar dan bergerak lambat. Dengan demikian, Su-30 dapat mengunci target jauh sebelum memasuki jarak serangan. Namun, B-52H bukanlah sasaran empuk. Meskipun tidak memiliki kemampuan manuver ekstrim seperti jet tempur, pesawat ini biasanya terbang dalam formasi dengan perlindungan dari pesawat pengawal seperti F-15, F-16, atau F-35. Selain itu, sistem peperangan elektroniknya, seperti AN-ALQ-172, dirancang untuk mengacaukan radar dan rudal musuh. Su-30 Mk2 membawa rudal udara ke udara jarak jauh R-77A-12 ADER, yang memiliki jangkauan hingga 110 km, serta rudal jarak menengah R-27. Jika pilot Venezuela berhasil mendapatkan kunci radar dan meluncurkan rudal R-77, secara teori B-52 bisa ditembak jatuh dalam satu tembakan. Akan tetapi, faktor peperangan elektronik EW tidak bisa diabaikan. B-52H dilengkapi dengan jammer canggih yang dapat mengganggu sistem panduan rudal musuh. Bahkan jika rudal R-77 diluncurkan, peluangnya untuk menembus jamming sistem Amerika masih bergantung pada kondisi medan elektromagnetik dan kualitas bimbingan radar Su-30. Selain itu, B-52H biasanya tidak beroperasi sendirian. Dalam skenario nyata, kehadiran pesawat AWACS seperti E-3 Sentry akan memberikan kesadaran situasional penuh terhadap setiap ancaman yang mendekat. Begitu radar E-3 mendeteksi Su-30, data itu langsung diteruskan ke pengawal tempur AS untuk menghadang sebelum Su-30 sempat mendekat. Dengan demikian, untuk menembak jatuh B-52H di atas Karibia, Su-30 Mk2 harus menembus pertahanan berlapis yang terdiri dari pesawat pengawal, jamming elektronik, dan sistem radar jarak jauh. Tugas ini bukan tidak mungkin, tetapi sangat berisiko dan nyaris mustahil dilakukan tanpa kejutan taktis. Dari sisi kecepatan, Su-30 Mk2 jelas unggul. Jet ini mampu terbang hingga Mach 2, sedangkan B-52H hanya mencapai sekitar 1000 km per jam. Namun, kecepatan saja tidak cukup karena B-52H terbang di ketinggian 15.000 meter, dan dapat mengubah rute untuk menghindari wilayah berisiko tinggi. Jika terjadi konfrontasi langsung, kemungkinan besar B-52 akan berusaha menjauh, sementara sistem pertahanan Amerika akan memberikan koordinat posisi musuh ke jet pengawal. Dalam skenario ini, Su-30 justru akan terancam menjadi target oleh rudal M120 AMRAAM dari F-15 atau F-35 yang berpatroli di sekitar wilayah operasi. Namun, jika konfrontasi terjadi tanpa pengawalan dan di luar wilayah patroli Amerika, peluang Su-30 Mk2 untuk menembak jatuh B-52 meningkat signifikan.
Radar besar B-52 dan tanda panas mesinnya yang sangat kuat membuatnya mudah dikunci oleh rudal inframerah seperti R-73 Archer, terutama dalam jarak dekat. Serangan semacam ini bisa berlangsung dalam hitungan detik. Begitu rudal R-73 diluncurkan, peluang B-52 untuk menghindar hampir tidak ada, mengingat ukuran dan kecepatan manuvernya yang terbatas. Namun tindakan seperti itu akan memicu krisis internasional besar, karena penembakan terhadap pesawat Amerika berarti deklarasi perang terbuka. Secara politik, serangan Su-30 terhadap B-52 di atas Karibia akan dianggap sebagai tindakan agresi langsung terhadap Amerika Serikat. Dampaknya bisa menghancurkan stabilitas kawasan dan memicu intervensi militer besar-besaran dari Washington terhadap Caracas. Dari perspektif taktik militer, Venezuela tentu memahami risiko tersebut. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, Su-30 Mk2 biasanya hanya melakukan intersepsi visual untuk mengidentifikasi pesawat asing, tanpa melakukan penembakan. Tujuannya adalah menunjukkan kesiapsiagaan tanpa menimbulkan eskalasi. Namun, jika kita berbicara secara hipotetis murni, dalam duel 1 lawan 1 tanpa campur tangan pihak ketiga, maka Su-30 Mk2 memiliki semua keunggulan untuk menjatuhkan B-52. Mulai dari radar, rudal, kecepatan, hingga kelincahan manuver, semua berpihak pada flanker. Tetapi kekuatan tempur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pesawat, melainkan juga oleh jaringan dukungan, sistem informasi, dan strategi. Disinilah Amerika Serikat unggul mutlak. B-52 hanyalah bagian kecil dari sistem militer raksasa yang mencakup satelit, AWACS, kapal induk, dan jaringan komunikasi global. Jadi, walaupun Su-30 Mk2 bisa secara teknis menembak jatuh B-52, secara strategis hal itu hampir tidak mungkin terjadi dalam skenario nyata tanpa konsekuensi fatal bagi negara peluncur. Dunia modern tidak hanya diatur oleh rudal dan radar, tetapi juga oleh diplomasi dan deteren nuklir. Kesimpulannya, Su-30 Mk2 dapat menembak jatuh B-52H dalam kondisi teknis yang ideal tetapi tidak akan melakukannya dalam dunia nyata. Karena dalam setiap misi di atas Karibia, kemenangan di udara mungkin bisa diraih dalam detik, tetapi kekalahan politik bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian banyak, terima kasih. Kunjungilah channel ini.